Hadirin, dari sejak kita dikandung oleh ibunda di dalam rahimnya yang mulia, dibelai, disayang, diharapkan, didoakan untuk tumbuh menjadi pribadi yang terbaik. Di dalam bahasa Arab, pribadi terbaik itu disebut dengan salih, yang setidaknya menggabungkan 4 kebaikan utama. Baik secara fisik, thayyib; baik secara sifat, khair; baik secara sikap, ma'ruf. Dan kebaikan itu dilakukan karena Allah yang maha baik, ihsan. Digabungkan keempat ini, thayyib, khair, ma'ruf, dan ihsan, menjadi salih. Maka tatkala kandungan itu semakin memberat, falamma athqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Kedua orang tua kita, ayah dan bunda kita, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya segala pengorbanan dalam kandungan, lelah, capek, penat itu kiranya diganti dengan lahirnya anak yang saleh. Tentu kedua orang tua merasakan syukur yang tak terhingga. Setelah terlahir, disayang, diberikan ASI kurang lebih selama 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Dan ibu yang baru melahirkan itu dikaruniai anak, fokus untuk memberikan ASI, dan bila ingin menyempurnakan setidaknya kurang lebih 2 tahun. Ayah memberikan segenap perjuangannya sehingga ibu merasa nyaman untuk memberikan ASI. Tumbuh setelah itu, diberikan pendidikan, mulai belajar dari pendidikan anak usia dini, PAUD, PG, KB, TKA, TKB, kemudian SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sekolah tingkat jenjang tinggi S1, S2, S3, bahkan kelak ada yang memiliki gelar tingkat pengajar tertinggi, profesor. Belajar tertinggi sampai doktor, pengajar tertinggi sampai profesor. Di tingkat sosial pendidikan yang kita dapati, ada yang bergelar agama, ustadz, kiai, dan seterusnya. Ada yang kemudian bekerja sampai memiliki jabatan yang hebat di kedudukan, punya pangkat, di militer punya bintang, dalam usaha bisnis punya kerajaan bisnis, sampai mendapatkan istilah-istilah yang berbeda. Apakah itu crazy rich, apakah itu orang terkaya, orang terhebat dari segi harta, dan sebagainya. Itulah gambaran dari kehidupan dunia yang kita jalani dari mulai dikandung sampai terlahir, tumbuh, berkembang, beraktivitas. Pertanyaannya, dari segala capaian yang telah kita hasilkan dan petualangan hidup yang kita jalani sampai detik ini, di level mana kita berada? Ada yang masih belajar, ada yang mengajar, ada yang beraktivitas seiring berjalannya waktu, berkembang usia, tumbuh, dan seterusnya. Pertanyaan terbesarnya, kemana kemudian tujuan akhir yang akan kita tuju? Fa'aina tadhhabun? Dalam pertanyaan Al-Quran itu, sesungguhnya kita itu mau kemana? Dengan segala yang telah kita tempuh ini, usaha yang telah kita optimalkan untuk sekolah, menghadapi ujian, belajar dari subuh ketemu malam, untuk mendapatkan pekerjaan, berangkat, disiapkan lamaran, untuk bisa meraih satu prestasi, pelatihan. Tapi ujungnya ditanya oleh Al-Quran, semua yang dikerjakan itu mau kemana? Ujungnya mau di mana? Akhirnya mau di mana? Dan yang paling menarik, Al-Quran pun memberikan pernyataan yang tegas sekali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pada akhirnya, seluruh gerak kehidupan itu akan terhenti pada satu titik yang disebut dengan kematian. Setiap yang berjiwa pasti akan menghadapi kematian, meninggal. Meninggal itu kan artinya menghindarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahasa kitanya meninggalkan tempat A ke tempat yang lain. Si fulan telah meninggalkan sekolah AIS, menuju kemana? Ke tempat baru. Si fulan telah meninggalkan gedung A, menuju kemana? Ke tempat yang baru. Meninggal dunia, artinya dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat yang akan ditinggalkan. Telah meninggalkan dunia ini, pergi ke tempat yang baru.
Itulah dari sebagian keyakinan kita yang membahagiakan kita. Al-Quran itu memberikan penjelasan yang utuh. Bahasa kerennya mendeskripsikan dengan jelas, rinci. Kalau meninggalkan dunia, perginya kemana, berapa lama di tempat itu, kemudian kemana lagi, sampai ke tempat yang abadi. Semua prosesnya dijelaskan dengan rinci. Silahkan bisa dicari di buku manapun, di kitab manapun. Coba perhatikan dari perjalanan manusia, dari sebelum diciptakan, dikandung, dilahirkan, sampai perjalanannya ke titik akhir yang menjelaskan dengan rinci, jelas, terang. Seluruh perjalanannya, prosesnya, tempatnya, pelakunya, dan segala akibatnya. Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam kehidupan dan keterangan Nabi Muhammad SAW. Jika Anda mau masuk ke satu tempat bekerja misalnya, dijelaskan prosesnya, prosedurnya, tahapannya, sampai dengan bila kita hadir di situ, aturannya, keadaannya, sampai meninggalkan tempat itu. Bukankah Anda punya keyakinan bahwa ini tempat yang jelas, ada aturannya? Yakin kita, karena jelas kita yakin. Datang ke situ, menjalaninya, berproses. Dengan logika yang sama, artinya keterangan tadi yang disampaikan di awal, dari mulai keterangan Al-Quran, penjelasan hadis, ini menunjukkan bahwa agama ini benar. Keterangannya mutlak benarnya. Satu keterangan yang mutlak benarnya dalam bahasa Al-Quran, bahkan di bahasa Arab standar disebut haq namanya. Yang tidak punya lagi pilihan untuk mengetahui apakah benar atau salah. Hak itu kebenaran yang mutlak. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat, itu hak. Semua keterangan yang datang dari Al-Quran sifatnya hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran mutlak itu bersumber dari Allah Tuhan kita. Jangan ada celah untuk meragukannya. Artinya dari keterangan itu kita pasti akan meninggalkan dunia ini, menuju tempat yang baru. Sekian hari ke belakang kita melihat yang telah meninggal si fulan. Ada yang ramai diberitakan, ada yang senyap tanpa berita. Intinya kita meninggal. Dan itu hak mutlak pasti. Jangan pernah diragukan. Nah, meninggal itu kemudian kemana tujuannya? Ada apa di dalamnya? Kita bersyukur keterangannya jelas. Belum tentu ditemukan di tempat lain, di buku lain, keterangan lain. Adakah keterangan tentang pertanyaan di alam kubur, keadaan alam kubur, malaikatnya siapa, bekalnya apa, berapa lama di situ, bagaimana menjalaninya, setelah dikubur kemana lagi, seperti apa proses hisabnya, keadaannya bagaimana, golongannya berapa saja, setelah itu bagaimana penentuan setelah hisab, surga itu ada berapa tingkatan, keindahannya bagaimana, masuk ke situ amalnya apa, kehidupannya di sana bagaimana. Temukan selain di Al-Quran dan hadis keterangannya, temukan keterangan itu. Rasa-rasanya tidak ada yang memberikan harapan. Di kita pasti. Wabil akhirati hum yuqinun. Tentang perkara akhirat pun, akhir kehidupan setelah dunia itu, kita mesti yakin karena kita yang paling punya keterangan jelas dibandingkan yang lain. Silahkan. Nah, dengan sejelas itu, kalau belum yakin juga, ada sesuatu yang tidak tepat dalam keadaan diri kita sebagai seorang manusia. Karena kita diberikan akal untuk mencerna, diberikan hati untuk meresapi. Kalau dengan semua kejelasan itu akal belum berfungsi, dengan cara apa lagi mesti diberikan penjelasan yang nyata? Nah, di antara yang jelas itu, kita pasti meninggalkan dunia ini. Hukum logika mengatakan setiap berpindah, kalau ingin selamat di tempat baru, mencari bekal agar tidak bingung, supaya punya kesiapan. Anda ingin pergi ke tempat baru, dari Bekasi ingin berangkat ke Bandung, tapi tak ada bekal dan gak jelas tempat yang mau dituju mana, bingung. Nah, Allah memberikan gambaran, lalu diberikan pembuktian. Ini loh, ada yang meninggal X, ada yang meninggal Z setiap perjalanan, dan kita pun sama akan menyusul. Karena itu setelah kita paham, melewati kuburan ada doanya kan, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa nahnu insyaallahu bikumul lahiqun. Keselamatan atas kalian orang-orang beriman, laki-laki perempuan, orang Islam laki-laki perempuan. Kami juga insyaallah sesuai ajal akan nyusul seperti kalian ini, nyusul pergi. Nah, saat menyusul itu bekalnya siap belum? Sudahkah disiapkan untuk perjalanan berikutnya? Kenapa ini penting disampaikan? Karena di Dzulqa'dah menjelang haji itu ada nanti ritual di puncak haji yang akan kita bahas dalam kesempatan berbeda. Yang puncaknya itu memberikan penguatan pada diri kita tentang hakikat kehidupan.
Dari mulai Arafat sampai yang terakhir di Mina. Memberikan penjelas kepada kita supaya tahu kita ini siapa, mau kemana, tujuannya seperti apa, puncaknya apa. Itu puncaknya. Nah, dalam etapa perjalanan tadi itu, tahapan-tahapan perjalanan, pada intinya menemukan kejelasan. Kita ini mau kemana, hamba apa, bagaimana. Nah, di rangkaian itu nanti pembukanya setelah Al-Fatihah di Al-Baqarah. Sebelum masuk ke surat Al-Hajj untuk detailnya, di Al-Baqarah diungkap itu di ayat 196 sampai dengan ayat 203. Quran itu kan indah. Diberikan intisari beribahasan. Sekitar 114 surah itu intisari di Al-Fatihah. Dijelaskan secara bertahap di Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai ke An-Nas. Runtut sekali, indah keterangannya. Nah, di pembuka tentang bab haji ini, ketika masuk ke ayat 200 itu jelas. Jelas sekali, terang sekali. Ketika Anda menyelesaikan rangkaian-rangkaian haji itu dan berpikir kepada Allah yang sebelumnya Anda lupa itu, bahkan Anda akan temukan di antara manusia itu, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Anda akan temukan rangkaian manusia yang lupa. Doanya, harapannya, usahanya, pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia. Dan dia lupa dengan akhirat. Sehingga semua effort yang dikeluarkan, usaha kerja keras untuk dunia itu membentuk dia menjadi pribadi yang cinta dunia. Cinta dunia. Saking cintanya lupa dengan persiapan akhirat. Persiapan akhirat tuh bekalnya sholat. Lupa dengan sholat. Saking cintanya dunia tuh. Dari mulai terlambat, diakhirkan, ujung-ujungnya nggak sholat. Lupa dengan Quran. Jangankan diamalkan, untuk baca pun nggak sempat punya waktu. Padahal dikasih usia yang luar biasa, kesempatan yang banyak, untuk baca pun belum mampu. Saking sibuknya dengan dunia itu. Ya, kesibukan itu mendefinisikan bagian dari cinta pada sesuatu. Anda kalau cinta pada sesuatu, menjadikan itu prioritas. Cinta bola jadi prioritas, sibuk di situ, senang. Cinta nonton TV, sibuk di situ, senang. Cinta belajar, sibuk di situ, senang. Cinta Quran, sibuk di situ, senang. Artinya, jika ada kesibukan pada satu aspek, lupa dengan yang lain, itu sedang cinta pada aspek itu. Lupa dengan sholat, akhirat, berarti sedang cinta dunia. Lupa dengan baca Al-Quran, sedang cinta dunia. Lupa dengan zikir, sedang cinta dunia. Nah, yang harus dipahamkan pada diri kita adalah Al-Quran mengajarkan keseimbangan. Tidak harus meninggalkan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi harus ingat bahwa kita akan pulang. Oleh karena itu di ayat 201-nya Allah mengajarkan bagi yang berhaji, yang belum berangkat haji, harus paham tentang keseimbangan hidup. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup yang seimbang itu dunianya sukses. Silahkan. Yang mau jadi ulama belajar dari sekarang sampai sukses. Jadi ulama yang baik, yang ikhlas, yang baik. Yang ingin sibuk di dunia bisnis, jangan tanggung sampai kaya. Yang ingin sibuk di dunia karir, silahkan. Sampai punya kedudukan yang tertinggi. Di militer yang bintang yang terbanyak, yang paling hebat. Tapi tahu cara menggunakannya. Sehingga dunianya tercapai, akhiratnya teraih. Bagaimana caranya punya bintang 4, bahkan nanti yang 5, yang jenderal besar, tapi tahu cara menggunakannya supaya Allah ridha. Jiwa takwanya sebagai kesatria hadir di situ. Menggunakan kedudukan untuk kemaslahatan dunianya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan sampai kaya sekaya-kayanya, tapi tahu cara menggunakan kekayaan untuk mencari bekal akhirat. Infaknya bagaimana? Sedekahnya bagaimana? Zakatnya bagaimana? Nah, jadi jangan salah paham, memahaminya kalau zakat udah keluar untuk ibadah. Pelajari dulu. Maksud zakat itu tujuannya apa? Ibadah ini konsep sosial, menata masyarakat supaya bebas dari kemiskinan, kefakiran. Bukan cuma dikeluarkan begitu, tidak. Dicari formulasinya, setiap tempat mungkin caranya berbeda. Bisa diberikan modal kerja dari uang zakat, dikelola. Bikin tempat yang bakatnya cukur, bikinkan cukuran, dari situ berusaha, kasih modal sampai dia sukses. Nah, ini yang pemahamannya belum merata saat ini. Seakan-akan uang keluar saja, bagikan begitu saja, tidak. Nanti yang tak mungkin bisa bekerja, dilihat sulit ini, silahkan berikan, santuni ya, dapatkan makanannya. Demikian konsepnya banyak. Nah, pemahaman ini belum sampai membumi, baru berbentuk ajaran, tulisan yang dibaca, yang dihafalkan. Implementasinya, Islam itu nggak akan terasa indah kalau nggak diamalkan. Makanya seringkali ada ayat tentang amalan, amalkan. Mencari ilmu juga begitu, sampai tinggi amalkan. Tapi ingat,
porsinya. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Itu ada aturannya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Walaupun dunia ada hasanah, jangan sampai hasanahnya mengalahkan akhirat. Karena akal yang cerdas mengatakan di tempat terakhir bekal itu yang mesti banyak. Anda mau berangkat nih haji, transit di Dubai misalnya. Transit tuh, apakah uangnya akan dihabiskan di Dubai? Kan nggak mungkin. Di tempat yang inti itu yang kita bawa bekalnya lebih banyak. Dubai sebagian, transit di Qatar sebagian. Mau ke Amerika, transit di Jepang, apakah dia habiskan bekalnya di Jepang? Kan tidak. Kan hidupnya mau di Amerika. Mau ke Cina, transit misalnya di Hong Kong, misal saja. Apakah semua di Hong Kong dihabiskan bekalnya? Kan tidak. Secukupnya saja. Nanti yang paling banyak untuk tujuan akhir. Ini kita tujuan akhirnya di akhirat. Masa mau dihabiskan di dunia? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu sementara, tapi seringkali menipu, memberikan ilusi, fata morgana. Siapa yang memberikan ilusi itu? Syaitan. Sadar, kita ini ada musuhnya. Jadi kalau sedang beraktivitas dunia, ada panggilan akhirat, cepat. Ini yang terpenting. Ini yang paling akhir. Ketika wafat, selesai semua urusan dunia. Tidak melihat status Anda. Apakah Anda yang paling kaya? Anda orang terkaya sedunia. Meninggal juga. Dan gak akan dilihat statusnya. Ya, kita alhamdulillah masih kenal malaikat maut. Ada ayatnya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kenal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tahu. Ada ayat tentang kesiapan menjemput kematian. Kita alhamdulillah masih dapat ayatnya, tahu informasinya. Jadi punya peluang persiapan. Dan di antara persiapan itu malakul maut kalau datang tidak akan melihat status. Ya, Anda punya jabatan setinggi apapun, mau presiden, gubernur, menteri, tiba waktunya meninggal juga, nggak akan lihat Anda siapa. Anda orang paling kaya, meninggal juga. Orang paling pintar, ulama paling soleh, meninggal juga. Wafat selesai. Artinya kita pulang. Bekal apa yang kita siapkan? Nah, Jumat itu diantara manfaatnya untuk merenung, zikir. Fas'au ila zikrillah. Supaya kita merenung lagi. Merenung lagi, pada akhirnya kita mesti siap, gak ada pilihan. Ya, kalau takut dengan kematian, artinya ada cinta yang berlebihan pada dunia. Karena pada hakikatnya akan kita hadapi itu semua. Namanya wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, terlalu melekat hatinya pada dunia sehingga tidak siap untuk pindah ke tempat lain. Dan pada hakikatnya dia akan tetap berpindah karena dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dan pada akhirnya kita akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban terbaik dari pembuka tadi, fa'aina tadhhabun, dijawab kemudian di ayat yang lain, inni dzahibun ila rabbi. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk mencari bekal-bekal dunia ini sebagai persiapan pulang menghadap pencipta kita. Kan kita nggak pernah lihat, nggak pernah melihat, nggak pernah menatap, hanya diberikan nikmat aja. Apa nggak punya kerinduan? Apa nggak rindu sama Allah? Anda tiap hari ada yang ngasih, ada yang memberi, mengarahkan. Kalau sakit disembuhkan, butuh apa-apa diberikan, oksigen gratis segala rupa diberikan. Terus nggak pernah lihat, apa nggak punya kerinduan? Laisa kamitslihi syai'. Untuk ilustrasi, dan nggak akan sesuai dengan ilustrasi dengan keagungan Allah. Ada orang yang selalu mengirim Anda uang, kirim, sebulan 10 juta, tapi Anda nggak pernah lihat. Terus tiba waktunya untuk bertemu, senang kan? Harusnya senang. Kalaupun belum sempat ketemu, ada rindu itu, pengen tahu, minimal pengen tahu itu cara ketemunya gimana. Nah, Allah itu ngasih terus kita dari lahir, terus dikasih sampai sekarang gitu. Masa nggak ada kerinduan dan nggak penasaran gitu sama Allah itu? Kenapa nggak dipelajari? Allah perkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku ni Allah loh, Tuhan kamu, Tuhan yang menciptakan engkau. Ya, kalau ingin terkoneksi denganku, ayo sembah aku melalui sholat. Makanya orang dulu itu kalau sholat enak, nyaman, tertib, tumaninah, lama, tenang, karena terkoneksi sama Allah. Ingin mengenal, ingin tahu. Nah, setiap Jumat selain Yasin, kita kan diajarin ngaji Al-Kahf itu. Coba lihat ujungnya tuh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kangen sama Allah, pengen punya persiapan ketemu Allah, maka siapkan sejak di dunia. Ibadah, jangan syirik, dan siap-siap. Satu saat waktunya tiba, kita kembali. Jadi di dunianya sukses. Ya, Al-Quran tidak mengabaikan kesuksesan dunia. Sukses silahkan. Tapi jangan lupa, kita itu makhluk pulang. Jadi tempat transit.
Nah, Jumat inilah yang diharapkan menyadarkan kita sebagai apapun. Pulang ke rumah masing-masing, kita doakan ibu kita, istri, anak-anak, yang perempuan yang tidak Jumatan, gitu ya, memahami juga. Oleh karena itu mudah-mudahan pesan ini sampai pada siapapun, pada akhirnya semua akan terasa untuk berbuat baik secara kolektif. Ya, masa diwafatkan dalam keadaan jelek, berbuat maksiat, tidak lucu. Pejabat meninggal dalam keadaan korupsi, kan? Pebisnis meninggal dalam keadaan menipu. Ulama meninggal dalam keadaan disebut ulama memberikan fatwa yang salah, yang keliru, yang memecah belah. Tidak lucu. Kita ini akan pulang. Kalau sudah paham begini, cari kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan. Minimal kita tata lisan bicara yang baik, telinga mendengar yang baik, kaki melangkah pada yang baik. Kalau semua sudah baik, membentuk kebaikan kolektif, tinggal di satu tempat, itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.